Selamat pagi dan kembali lagi bersama Evergrande ya. Mari kita bahas emas. Harga emas di 1823 ya. Jadi semalam sempat dia cari high-nya sekitar 29.30, habis itu turun ya. Setelah news langsung didorong ke bawah sekitar 19. Habis itu langsung didorong ke atas lagi ya, terjadi atas bawah ya, apa manipulasi ya, atas bawah disikat, sebentar dia turun udah oke, habis itu naik lagi, habis itu turun lagi, habis itu naik lagi, pada akhirnya sudah tenang, mulai pelan-pelan turun ya. Jadi ini kalau kita lihat di satu, kayaknya emas ini sudah ketemu pijakan yang lumayan kuat, jadi udah gak ada namanya turun-turun ya. Sekarang ini dia udah mulai stay, udah agak tenang, jadi kekuatannya udah mulai terisi lah, setidaknya ada ya. Jadi bukannya kayak sebelumnya begini ya, pelan-pelan turun ya, gak ada ke kanan sama sekali ya. Ini makin ke bawah terus ya. Nah ini baru semalam ke kanan, nah itu tandanya udah mulai agak punya pijakan ya. Dan hari ini ya akan retest resisten atau support ya. Kalau 33 dia bisa jebol, mungkin bisa retest 40. Apakah dia akan cari 40 ya? Kalau tak bisa dia ke bawah retest 15 support ya. Kalau jebol bisa ketemu lagi 1805 atau 1800 di sini ya. Jadi hati-hati ya. Untuk sekarang kita lihat bahwa emas ini kan sebenarnya udah retest gagah, habis itu ke bawah ya, ke bawah 1234567 ya, 10 udah gak mau ke bawah ya, atau hanya cuma sementara waktu ya. Jadi kalau saya garis begini, mana bloknya, nah dari sini kita ambil, nah dia akan mau turun di bawah ini ya. Jadi masih stay, masih bertahan, tandanya sudah ada pijakan. Jika newsnya mendorong naik, dia akan naik, kalau tidak ya akan turun lagi ya. Untuk sementara ya sentimennya masih bearish ya, jadi masih belum ada tanda-tanda bullish ya. Terus bisa lihat dari candle ini ya, daily ya, penutupannya masih merah jadi belum ada saatnya boleh buy, belum ya. Dialah, dan minggu ini kan ada INV, ada banyak news yang sangat besar ya. Tapi hati-hati, news sekarang ya udah gak kayak dulu lagi ya. Jadi kalau udah hasilnya keluar pasti dibatasi ya, sekitar 100 pip, kocok-kocok dulu baru cari arah ya. Jadi akan membuat bingung tradernya antara mau naik atau turun. Hati-hati ya. Untuk ini kita bisa lihat ini semua pada masih merah ya, cuma di MACD 1 jam sama sehari ini yang agak hijau, tapi yang lain masih merah. Intradaynya masih itu. Oke, habis itu kita akan bahas candlenya ya. Candlenya kalau 4 jam sempat ada break, habis itu dong ke bawah lagi ya. Daily juga sama merah, belum ada tanda-tanda yang kuat. Habis itu bahas dolar juga situ-situ aja ya, karena ini dia sudah mendekat trendline ya. Jadi butuh ke bawah dulu, cari low lah setidaknya. Jadi ini semua pada hijau ya. Habis itu minyak, oke, kita minyak ini udah lumayan ya, sudah break, udah turun, tapi turunnya sampai sini aja, gak sampai sini ya. Apakah dia akan pelan-pelan jadi namanya, bisa kasih garis trendline dulu sini ya. Oke, saya hapus dulu. Jadi di sini terjadi namanya high low high low high low high ya.
Kalau sini kalau trend di atas ini masih kuat, dia ada potensi cari high, habis itu low lagi. Oke. Jadi pada akhirnya ketemu. Jadi di sini antara dia mau di sini atau di sini ya. Oke, ini kan tandanya sudah keluar dari namanya uptrend ya. Di sini uptrend. Apakah dia ada potensi mau uji lagi ke atas atau mau di ke bawah lagi? Ya. Ya. Jadi kalau minyak ini sangat ngaruh namanya suku bunga ya. Kalau suku bunga naik lagi, nanti sering waktu nanti akan terjadi resesi di situ. Kalau udah resesi, permintaan minyak pasti akan kurang, jadi auto turun punya ya. Jadi hanya tunggu sentimennya. Kalau sentimen kuat ya, seperti Arab Saudi dan Rusia sudah longgar pasokannya plus resesinya, wah minyak itu bisa drop by drop ya, gak ada remnya ya. Kalau investornya udah ketemu sentimen yang panduan yang kuat, mereka akan jual di situ. Jadi hati-hati, jadi gak bisa lawan ya. Kalau udah ada momentum yang sangat pasti ya, fundamental itu ya, ada turun gak ada naik, ada naik gak ada turun. Jadi dia akan beberapa minggu atau sebulan baru dia mulai tenang, baru pelan-pelan koreksi ya. Jadi kan tahu sendiri ya, kemarin minyak sempat fly tinggi-tinggi karena sentimen pasokannya diketatkan. Sebaliknya dengan emas juga turun terus gak ada naik karena direvisi proyeksi mereka ya. Jadi kan udah kasih sinyal, jadi udah punya panduan. Oke, bahas soal Jepang ya. Saja di Jepang nih ya. Ini Jepang memang suka namanya mendadak punya kan. Ini udah terjadi mendadak kan. Hati-hati, saya akan tahu Jepang akan mulai beraksi, cuma saya nggak tahu kapan aja ya. Pada akhirnya ini tiba-tiba dia nutup gitu ya. Jadi gak downtrend ya. Ini udah, kalau dia satu memang udah pelan-pelan dia turun-turun. Sempat dia mau bullish, batal langsung dia turun lagi. Jadi pada merah semua di sini. Oke. Habis itu Nasdaq juga sama tuh, drop juga ya. Akhirnya mau ketemu support lagi, retest ya. Atasnya dia satu aja. Daily. Ya, kalau kedepannya Nasdaq kalau ketemu lagi di harga 14.000 atau 13.300 itu boleh buy ya, boleh buy untuk ambil ambil buy, habis itu ambil hak profitnya ya sebisa mungkin aja ya. Karena ini udah tanda-tanda mau bearish di sini. Cuman ya perlu pantau selanjutnya. Untuk sekarang kelihatannya sih begitu. Habis itu Bitcoin, oke. Bitcoin sementara masih begini ya. Di sini adalah high low ya. Ini kalau di sini dia tidak bisa bertahan, ada potensi dia akan turun lagi. Ya. Di sini ada pijakan untuk di situ ya. Dia keluar belum tentu dia akan turun, tapi di sini ya perlu retest dulu. Nah, jadi kalau kuat bisa ke atas lagi di situ ya. Hati-hati ya Bitcoin. Apalagi nggak ada lagi. Coba bahas newsnya. Euro biasa, oke. ADP, ISM ini juga penting ya. Ini sebenarnya penting nih, cuman ya ketemu minggu ini kadang-kadang investor lebih menahan untuk hari Jumat ya. Tapi ya semua ya tergantung market yang jalani. Oke, semoga bermanfaat. Bye bye.